Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum pembelajaran Bapak absen dulu ya. Hari ini hari apa nak? Hari Sabtu. Oke. Berangkat semua? Enggak ada. Ya, Adelia Dwi adakah? Oke, Adelia. Aisyah? Ajeng? Ajeng ada? Enggak ada. Kenapa? Enggak tahu. Alfa ya. Anissa? Anissa ada? Asifatu ada? Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, biar pagi hari ini lebih bersemangat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Adakah yang masih ingat pembelajaran kemarin mengenai apa? Mengenai hak dan kewajiban. Ya. Yang namanya hak adalah sesuatu yang pantas ya didapatkan oleh kita sejak kita lahir sampai mati. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Lah, untuk hari ini yaitu materi selanjutnya itu tentang sikap terpuji untuk siswa ya. Sikap terpuji untuk siswa. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah bisa dilihat dulu di layar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan makna, nanti bisa menjelaskan apa yang namanya jujur, apa yang namanya adil, apa yang namanya tanggung jawab. Nanti diharapkan kalian bisa mengartikan atau menjabarkan arti dari kata-kata tersebut. Yang kedua, kalian diharapkan bisa memberikan contoh ya. Nanti bisa memberikan contoh jujur itu apa contohnya, adil itu apa, tanggung jawab itu contohnya seperti apa. Dan setelah itu kalian diharapkan mampu menerapkan ya, bisa menjalankan setelah kalian tahu memahami artinya dan contohnya, kalian itu bisa menerapkan atau menjalankan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar Untuk memahami hal tersebut bisa perhatikan di layar ya. Materi pembelajaran kali ini adalah sikap terpuji untuk siswa. Nah, sekarang kita kupas satu persatu apa yang namanya jujur. Bisa diperhatikan di layar. Jujur berarti berkata dan bertindak sesuai kenyataan tanpa berbohong. Jujur membuat orang lain percaya dan hubungan jadi lebih baik. Penting untuk membiasakan berkata sebenar-benarnya walaupun itu sulit. Ya, sekali lagi saya tegaskan. Jujur berarti berkata dan bertindak. Ya, selain berkata, kalian juga harus bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak boleh berbohong. Jujur membuat orang lain percaya dan hubungan jadi lebih baik. Nah, kalau seandainya kalian sudah berkata jujur, bertindak jujur, otomatis membuat kepercayaan orang lain itu lebih tinggi ke kalian, ya. Lebih baik, penting untuk membiasakan berkata sebenar-benarnya. Oleh karena itu, kalian ditekankan harus berkata jujur setiap harinya. Contohnya, tidak menyontek, ya. Berarti kalian sudah melaksanakan namanya perilaku jujur kalau seandainya tidak menyontek. Yang kedua, sebentar saya terangkan dulu, tidak menyontek, belajar sendiri dan mengerjakan ulangan tanpa meniru teman
ya, itu menunjukkan kejujuran dalam berusaha. Contoh yang kedua, mengakui kesalahan. Ya, berani bilang maaf dan mengakui saat melakukan kesalahan dapat membantu memperbaiki keadaan. Jadi kalau kalian mempunyai salah dengan teman, jangan canggung, jangan sungkan, harus bisa mengucapkan kata maaf. Tujuannya apa, Pak? Mengakui saat melakukan kesalahan, membantu memperbaiki keadaan, ya, biar gak ada slack, biar gak ada musuhan berkelanjutan. Sedangkan yang ketiga adalah contohnya mengembalikan barang, ya. Jika menemukan barang orang lain, kembalikan ke pemiliknya agar menunjukkan kejujuran. Kalau seandainya kalian menemukan barang, ya, di ruang kelas seperti ini, coba kalau belum tahu itu barangnya siapa, bisa dikonfirmasikan ke wali kelas masing-masing. Tujuannya apa? Kalian berarti berusaha melakukan berperilaku jujur. Ya, setelah kalian tahu tadi maknanya jujur, ya, contoh setiap hari diterapkan seperti apa, tugas kalian sekarang adalah kalian membentuk kelompok kecil. Bisa cari teman bangku sebelah, ya. Tugas kalian sangat mudah, ya. Setelah Pak Guru tadi menerangkan itu tadi, kembali lagi tentang jujur, adil, tanggung jawab beserta contohnya. Tugas kalian adalah mendiskusikan dengan teman sebangku kalian, ya. Berikan contoh-contoh jujur, adil, tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing berapa, Mbak? 3. Baik, berarti 3, masing-masing 3 contoh jujur. Berarti dalam masyarakat contoh kalian menjalankan kejujuran itu apa? Kasihkan 3 contoh. Setelah itu dalam masyarakat kalian harus berlaku adil. Contohnya apa? Berarti harus 3. Begitu juga dengan yang namanya tanggung jawab. Berarti masing-masing kalian diberi waktu 10 menit lah, ya, kira-kira 10 menit untuk mendiskusikan dengan teman sebangku kalian, memberikan contoh, ya, rembugan kalian memberikan contoh jujur, adil, tanggung jawab masing-masing 3. Paham, ya? Sip, bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum bertugas? Aman? Oke, sip, saya bagi. Kamu kelompoknya mana? Belakang, ambil. Jangan lupa nama kelompoknya. Kamu kelompok? Oke. Ditulis nama kelompoknya. Nama kalian. Ini belum? Oke. Ini 3 ya, Mbak, ya? Silahkan, maaf. Ini sama sini. Yuk, bisa dilaksanakan, silahkan. Ya, kelompok 6 Salam nama. dong Pak, apa tambahin? Alhamdulillah. Ya nggak usah aja, langsung aja. Berarti jujur, nomor 1 jujur. Kan arti jujur tadi apa sudah terterangkan. Contohnya apa? Ya, contohnya 3. Aman. Itu baru nama kelompok. Kelompoknya berarti dari kelompok berapa? Kamu 7. Ya. Nama apa 7? Ini kan 8. Oh, 8. Berarti orang 8 terus nama, ya. Jujur, adil, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, berarti kalian jujur. Contoh dalam keseharian itu apa? Di dalam masyarakat, ya, bukan di sekolah. Tadi kan contohnya kan di sekolah. Di dalam masyarakat apa? Adil seperti apa? Tanggung jawab juga seperti apa? Iya. Kalau di dalam keluarga boleh? Nggak apa-apa, itu kan masuknya masyarakat. Ya, saya rasa waktunya cukup untuk diskusi mengenai yang tadi Pak Gito sampaikan. Sekarang saatnya kalian apa namanya? Iya, apa? Presentasi. Iya, presentasi. Ya, sekarang kelompok yang Mbak silakan maju.
Sebelah sini aja, berdiri di sini. Siapa, nama, dan sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa dan saya Aura. Dari kelompok 6, izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai contoh-contoh sikap jujur, adil, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Yang pertama adalah jujur. Contohnya adalah contoh sikap jujur dalam masyarakat adalah tidak berbohong kepada orang tua, tidak curang dalam berdagang, menyampaikan informasi sesuai kenyataan. Yang kedua adalah adil. Contoh-contoh adil adalah Ya. yang pertama, tidak membedakan tetangga yang berbeda agama. Yang kedua, membagi bantuan secara merata. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam musyawarah. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Contoh sikap tanggung jawab dalam masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan kerja bakti sesuai jadwal yang telah ditentukan, membayar iuran warga atau kewajiban bersama tepat waktu. Cukup? Masih ada? Sudah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya tak ambil. Terima kasih banyak Cokayu. Ya, inilah tadi kelompok 6 yang telah presentasi mengenai contoh jujur, adil, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, saya rasa hari ini cukup ya pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberi kesimpulan bahwa perilaku jujur, adil, dan tanggung jawab itu merupakan sikap yang terpuji bagi kalian semua ya. Karena apa? Dengan kalian jujur, otomatis kita itu dapat dipercaya di masyarakat. Sedangkan untuk adil, kita itu dapat hidup rukun, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan sedangkan kalau kalian bertanggung jawab, tugas dan kewajiban kalian itu dapat terlaksana dengan baik. Harapan Bapak, kalian setelah mendapatkan pelajaran ini, kalian bisa menerapkan apa yang artinya jujur, terus adil, serta bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan sekolah. Ya, baik. Sebelum Bapak tutup, kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas. Ya, terima kasih. Sampai bertemu besok lusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih.